Puji Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, kita percaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah kita pada saat ini. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Roh Kudus kau hadir di sini. Dan jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya apa yang patut kami balas kepadamu Tuhan. Tidak lain kehidupan kami yang masih ada kami datang mempersembahkan kepada Engkau. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa bagi setiap
setiap kami akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Mari Engkau urapi secara khusus ya Tuhan, agar benar-benar ketika mereka melayani, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami, yang terutama bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan sebentar. Biarlah Engkau urapi dengan kuasa yang daripada Engkau, hikmati dia dengan hikmat surgawi, dan buka rahasia-rahasia firman-Mu lewat hikmat yang Engkau berikan kepadanya, sehingga kami semua yang boleh mendengar, kami boleh mendapat kekuatan jawaban daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa di surga, acara ini kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah semua anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang setia beribadah, bahkan jemaat-jemaat yang menyaksikan acara ibadat online pada pagi hari ini. Kami mohon lawatan Tuhan boleh terjadi di dalam setiap kehidupan mereka, dan kuatkan iman mereka untuk tetap setia beribadah dan memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami tahu di dalam kami beribadah, iblis tidak senang dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami. Oleh karena itu kami bersatu hati metengking dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bikerah dulu celutus ait. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus acara ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa dan kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan dengan pujian nama kata bangkit. Yesus adalah menara yang kuat di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan menjalankan persembahan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, Allah itu baik sungguh.
saat ini mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan di tengah-tengah kita menghadapi tantangan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dan jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri kembali. Tuhan, bagaikan tanah kering, bukan aliran sungai, begitu pun dengan kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu kalau pada saat kesempatan hari ini kami boleh dapat Tuhan beribadah kepada Engkau walaupun terbatas ruang dan waktu. Tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tetap akan menjamah, bekerja dan melawati kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bahkan sebentar kebenaran firman-Mu yang dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Maka kebenaran-Mu yang akan memberikan kekuatan iman di tengah-tengah kami melayani pekerjaan-Mu. Di tengah-tengah kami beraktivitas mengiring Engkau sebagai anak-anak dan hamba-hamba-Mu yang selalu untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Agar semata-mata Tuhan nama-Mu saja yang kami permuliakan. Oleh sebab itu Tuhan biarlah saat ini hati kami mau membukanya bagi firman-Mu yang akan menjadi benih hidup dan akan bertumbuh berbunga dan berbuah di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan mengubahkan karakter kami juga agar kami memiliki karakter yang mulia, karakter yang berhikmat, karakter yang sempurna, yaitu yang datang daripada-Mu Tuhan, datang dari hikmat-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh dapat Tuhan mengagung-agungkan nama-Mu, dapat memancarkan cahaya kasih-Mu. Karakter Kristus menjadi kehidupan kami Tuhan. Dan mereka yang di luar sana, mereka yang belum mengenal kebenaran, boleh melihat dari setiap perkataan bahkan perbuatan-perbuatan kami yang boleh mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu kiranya Engkau layakan Tuhan peribadatan kami. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah itu Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau mencurahkan berkat rohani bagi kami. Dan setiap persembahan yang sudah diberikan Tuhan. Bahkan pengorbanan jemaat-Mu lewat Tuhan korban persembahan persepuluhan maupun korban tatangan Tuhan, ucapan syukur. Engkau Allah yang akan menjadi sumber pancaran berkat, akan mencukupi dalam segala kebutuhan keperluan kami Tuhan. Dengan iman kami memberikan semuanya itu Tuhan, bukan karena sesuatu hal yang lain Tuhan, tetapi yang hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Sebab Tuhan hanya Engkaulah yang empunya emas dan perak, maka Engkau yang akan memelihara kehidupan kami. Jikalau keselamatan Engkau menjamin dalam hidup kami, terlebih-lebih Tuhan dalam hal keperluan kebutuhan kami, diberkatilah jemaat-Mu yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Bahkan Tuhan diberkati kami semua di dalam kami mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami siap belajar akan firman-Mu. Kuduskan layakan kehidupan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang menghambat dengan berbagai cara, kami tolak, hancurkan, patahkan semua pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, rada sikibiditrai. Terima kasih Tuhan, bangkitkan setiap anugerah roh-Mu menjadi kuasa di dalam pemberitaan firman, agar kami boleh diberkati dengan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Adalah suatu kemurahan Tuhan kalau pada saat ini saya secara pribadi tentu sudah kami memberi kabar dan dengan keadaan yang ada, walaupun yang dites itu hanya saya, ya kita tahulah semua bahwa ada kemungkinan juga di sekitar kami juga akan terjangkit. Tetapi ya tetap dukung dalam doa agar kita semua dalam keadaan kekuatan, kesehatan yang sempurna. Puji Tuhan, walaupun saya bergejala tapi saat ini saya boleh diberikan kekuatan. Sudah terjadi pemulihan demi pemulihan, saya juga makan obat. Dan puji Tuhan sudah agak mendingan saudara, walaupun agak sedikit batuk.
tetapi tidak seperti awal-awal yang saya rasakan. Ya, semua karena berkat doa dan iman daripada jemaat dan kaum keluarga yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Saya juga berdoa bagi saudara sekalian tetap berjaga-jaga, tetap hidup dalam hikmat dan beriman kepada Tuhan, menjaga imunitas, jangan sampai drop. Ya, tetapi tetap mengandalkan Tuhan, tetap melakukan protokol kesehatan. Puji nama Tuhan, mari saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Wahyu 11 ayat yang pertama dan kedua. Kita bangkit berdiri. Dua saksi Allah. Saya bacakan dalam salinan baru. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini tentu dipelajari bukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Kita memahami kitab Wahyu ini bukan secara letterlek saja. Tetapi kitab Wahyu ini adalah suatu kitab yang berbicara tentang keadaan akhir zaman. Apalagi jenis daripada tulisan dalam kitab Wahyu ini adalah lebih banyak tentang simbol-simbol ya. Ya tentu kita semua sudah tahu simbol-simbol yang ada di kitab Wahyu seperti apa, itu sebenarnya menggambarkan sesuatu hal, menggambarkan sesuatu bangsa, menggambarkan suatu karakter, oknum-oknum, menggambarkan bagaimana kerajaan sorga, menggambarkan bagaimana suasana kedatangan Tuhan Yesus, menggambarkan bagaimana Yerusalem baru, bumi dan langit baru, menggambarkan bagaimana peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Itu kitab Wahyu. Nah, makanya kitab Wahyu ini harus dipahami dengan akal yang mengandung hikmat. Sebab kitab Wahyu ini menerangkan suatu rahasia yang terutama kita dibawa kepada pengertian tentang karakter daripada iblis ya. Salah satunya karakter daripada iblis yang memakai oknum-oknum, yang memakai bangsa-bangsa tertentu. Firman Tuhan mengungkapkan kepada kita saudara supaya kita waspada. Nah, jadi ini seperti kita diajarkan kalau di dalam dunia sekuler kita mempelajari karakter seseorang, psikologi seseorang. Ya itulah hikmat Allah. Sehingga kita dapat berjaga-jaga. Tetapi firman Tuhan dikatakan bagi kita bukan untuk kita mencurigai lalu sok-sokan menuduh menghakimi orang. Tidak. Namun kita diberikan suatu pengetahuan supaya menjadikan pengalaman hidup kita berjumpa dengan orang, menghadapi situasi, menghadapi kelompok, menghadapi oknum-oknum tertentu, menghadapi pemerintahan, menghadapi dunia ini, itu kita tidak akan kaget ya. Tetapi kita dalam keadaan waspada, kita sudah tahu ini akan terjadi, oh orang ini seperti ini dan sebagainya. Dengan adanya pengetahuan di dalam kehidupan kita, maka kita semakin tahu bahwa kehidupan kita ini di dalam dunia seperti orang-orang ya yang hidup di dalam kebenaran bagaikan domba di tengah serigala ya. Karena kita harus mengerti tujuan Allah ketika ia terlahir di dalam dunia ini.
itu adalah misinya untuk menyelamatkan, menyadarkan manusia. Membuat rancangan Allah kepada saya dan saudara sebagai orang-orang pilihan. Kembali kepada rancangannya yang semula. Tetapi dunia ini tidak akan dibetulkan. Ya. Dalam pengertian ya akan ada pembaharuan. Allah mengutus anaknya 2000 tahun yang lalu, misinya pertama-tama untuk menyempurnakan manusia. Dia mati bukan untuk gunung-gunung. Dia mati bukan untuk pepohonan, bukan untuk seluruh alam semesta ini. Dia mati adalah bagi saya dan saudara. Makanya rancangan yang semula itu yang dia sudah rancangkan ketika jatuh dalam dosa, dunia menjadi terkutuk. Namun rencana dia untuk mengembalikan kemuliaan itu tentu itu bermula dari manusia. Karena manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Ketika Allah ingin merancangkan suatu kesempurnaan bagi manusia, maka Allah pun juga akan memberikan suatu langit dan bumi yang baru. Nah, itu berbicara hari-hari ke depan, di mana kita ditempatkan. Tetapi saudara, Allah akan menghukum dunia ini dengan caranya. Ya. Allah akan menghanguskan dunia ini dan memang akan tergolong orang yang tertinggal yang sama-sama menerima murka Allah. Rahasianya itu 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah. Tetapi mereka yang hidup dalam dunia, hidup mengikuti keinginan dunia, mereka inilah yang menjadi suatu kelompok ya, yang akan mengalami murka Tuhan. Tetapi kita sebagai gereja, umat pilihan Tuhan, tidak akan mengalami hal seperti itu. Makanya di dalam Wahyu 11 ini terjadi suatu ukuran di dalam bait Allah. Kalau saya bisa menampilkan tabernakel akan lebih jelas lagi. Tetapi saya berikan bayangan saja. Tabernakel itu ada 3 macam. Ada 3 tempat ya. Di mana di situ 3 bagian. Di mana di situ ada halaman, ada kamar suci dan ada kamar maha suci. Di halaman itu ada 2 perabotan, ada 2 alat tabernakel. Mezbah korban bakaran dengan kolam pembasuhan. Yang kalau berbicara atau pengertian rohani yang dikaitkan dengan iman kita, maka gereja yang masih sampai yang disebut gereja halaman adalah gereja yang imannya hanya sampai kepada baptisan air saja. Itu paling tinggi. Malah kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa menerima baptisan air. Mereka tidak percaya baptisan air itu adalah keselamatan. Tetapi bagi kita yang percaya, baptisan air itu adalah suatu jalan keselamatan. Menuju kepada penyempurnaan sampai kepada kesempurnaan. Dan ketika rahasia Wahyu 11 ini dikatakan, ukurlah bait suci itu. Bait suci di sini menggambarkan kita adalah tabernakel rohani. Berarti saudara, Tuhan akan mengukur di waktu-waktu akhir nanti. Mengukur tubuh rohani kita. Apakah ukuran yang diukurkan kepada kita sesuai dengan ukuran Tuhan atau tidak? Ayat 2 mengatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci. Nah, ini yang dimaksudkan halaman. Kalau tingkatan iman kita itu hanya sampai halaman, sampai baptisan air, kita akan menjadi orang-orang yang mengalami ya, atau berjumpa dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 tahun lamanya. Itu berbicara tentang kerajaan antikris. Tetapi saat ini kita sudah dibenarkan. Kita sudah diberikan pengetahuan akan firman Tuhan. Maka saudara yang belum dibaptis air, ya kerjakan keselamatan itu. Jangan bermasa bodoh.
saudara yang sudah menjalani baptisan air terus melangkah sampai memperoleh baptisan Roh Kudus. Hari ini adalah hari ketuangan Pentakosta, hari Pentakosta. Di mana 2000 tahun yang lalu ya. Di mana 10 hari Pentakosta ya. Di mana 2000 tahun yang lalu itu terjadi suatu perkara mujizat. Keselamatan itu diberikan. Perjanjian itu terikat ya. Gereja mulai lahir. Gereja mulai berdiri ya. Ketika para murid-murid Tuhan dicurahkan dengan kuat kuasa Roh Kudus, mereka mengalami baptisan roh dan mereka berbahasa-bahasa. Terutama roh yang dijanjikan diberikan kepada mereka, memberikan mereka keberanian untuk memberitakan Injil. Sehingga saudara, mereka mengabarkan Injil dengan tidak ada ketakutan sedikit pun. Ancaman mau dipenjara, ancaman mau dibunuh, ancaman akan teraniaya, disesat dan sebagainya. Mereka tidak takut. Mereka tetap beritakan Yesus Kristus. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa sesungguhnya ciri-ciri gereja seperti itu. Memiliki keberanian. Rohnya yang mereka miliki itu bukan roh yang penakut. Tetapi roh yang membangkitkan kuasa, yang membangkitkan kasih, dan memerintahkan diri. Artinya roh itu yang membuat kehidupan kita tinggal di dalam hidup yang tertib, ya, tidak kacau, ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan, ya, tetapi kehidupannya mendatangkan damai sejahtera. Makanya kita jangan pernah malu kalau ada roh Tuhan dalam kehidupan kita, jadi saksi kehidupan kita. Banyak sekali cara-cara kita untuk menjadi saksi Kristus. Kalau saudara tidak pandai berkhotbah, talenta saudara tidak pandai, ya, tidak memiliki kepandaian untuk berpidato, setidaknya saudara bisa berkhotbah lewat perbuatan. Setidaknya saudara melayani keluarga, melayani sahabat, melayani rekan-rekan, melayani jemaat, melayani hamba-hamba Tuhan. Dengan sikapmu yang dimana engkau yakin ada roh Tuhan bekerja. Yang selalu mengajarkan kehidupan yang tertib. Kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera. Engkau menghadapi adikmu, menghadapi kakakmu yang keras kepala. Ya, kalau engkau memang orang yang memiliki roh Tuhan, tentu engkau bisa bersikap sesuai dengan apa yang dikehendaki roh Tuhan. Engkau bisa bersikap baik, engkau bisa menghadapi orang-orang yang jahat terhadapmu. Ya, itulah yang menjadi ciri kalau kita betul-betul memiliki roh Kristus. Sebab roh Kristus itulah yang membuat kehidupan kita menjadi milik Kristus seutuhnya. Kalau kita menjadi milik Kristus seutuhnya, sesungguhnya sedangkan maut saja kita bisa mengalahkannya. Ya, artinya kita diberikan suatu jaminan, suatu kehidupan yang kekal. Coba kita buka itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 53 ya mulai. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 mulai. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya. Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut telah ditelan dengan kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Terus. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut itu adalah kuasa daripada dosa. Terus. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu
saudara-saudara. Ya, sampai di situ saja. Jadi kemenangan kita itu adalah di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang mati sudah bangkit. Dia mengalahkan maut itu. Ini jaminan bagi kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Telah mengalahkan dunia yang akan lenyap, akan mati. Makanya orang yang meninggalkan sungai air hidup, yang digambarkan kepada itu suatu pribadi, suatu rahmat Allah. Bahwa kita sebagai makhluk hidup yang membutuhkan sungai air hidup itu. Supaya kita tetap hidup. Maka kita jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Selalu dekat dengan Dia. Kalau kita meninggalkan Allah, kita sama saja meninggalkan sumber air hidup itu. Kita akan mengalami kekeringan. Bahkan kita akan dipermalukan. Nama kita tersurat di dalam tanah. Tidak ada kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan menjanjikan kehidupan kita ada kemenangan-kemenangan yang kecil di dalam dunia ini. Dan kalau dibandingkan dengan rahasia kerajaan Allah. Dibandingkan dengan rahmat Allah. Sesungguhnya kemenangan keberhasilanmu di dalam dunia ini. Sehebat apapun diagung-agungkan manusia. Itu kalau disadari. Itu karena kasih karunia Tuhan. Dan itu hanyalah bagian terkecil. Kemenanganmu yang besar. Ketika engkau tidak akan mengalami kebinasaan. Ketika engkau terpisah rohmu dengan tubuhmu. Engkau langsung diangkat ke Firdaus. Bukan dibawa ke Hades. Percuma kalau engkau hidup dalam dunia, engkau berhasil, engkau kaya sampai usiamu berakhir, engkau terkenal ya mungkin engkau orang-orang tergolong dalam elit global, ya seperti Jeff Bezos itu, ya atau Bill Gates, ya mungkin engkau orang-orang yang tergolong di tengah-tengah mereka, orang terkaya. Tapi kalau engkau tidak memiliki iman kepada anak Allah Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika engkau mati. Itu semua tidak ada yang berguna. Ya. Percuma engkau hanya hidup bersenang-senang dalam dunia. Tetapi di akhirat engkau dibakar. Percuma. Makanya Tuhan katakan. Apa yang bisa digantikan ya. Coba kita buka di dalam Matius 16. Ya, Matius 16 ayat 25 dan 26. Matius 16 ayat yang ke-25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, terima kasih. Apa yang mau yang dapat diberikan ganti nyawanya ini kalau sudah hilang? Kita yang percaya sudah diberikan jaminan. Kemenangan Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah kemenangan yang mutlak. Ya. Sengat dosa itu adalah maut. Kehidupan kita kalau semakin memperkayakan diri ya, dengan materi-materi dunia ini. Maka kehidupan kita semakin jauh daripada Tuhan. Semakin kita menjauh dari air hidup itu. Hati-hati. Paulus pernah mengingatkan. Orang yang ingin kaya. Ia akan jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba kita buka 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-13 ya. Ayat 9 mulai. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, Ya. ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya. Terus. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang
Ya, terima kasih. Jadi di sini kita bisa melihat saudara bahwa sesungguhnya banyak orang yang menyimpang daripada iman karena mereka menjadi hamba uang. Yaitu identik dengan sikap sifat yang ingin kaya. Sebab mereka itu sudah tidak bisa mengendalikan, mengarahkan pikirannya untuk tetap mengarah kepada perkara-perkara rohani. Kepada Kristus yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga. Kepada perkara-perkara ada janji Tuhan yang akan memberikan kekayaan surga, yaitu kuasa Roh Kudus itu. Karunia-karunia itu yang memberikan saudara hikmat. Hikmat yang dikatakan oleh Alkitab lebih berharga dari intan permata, daripada emas dan perak di dalam dunia ini. Karena memang Yesaya 33 ayat yang ke-6 mengatakan saudara, bahwa justru hikmat dan pengetahuan itulah yang menyelamatkan hidupmu. Itulah yang akan memberikan engkau suatu keselamatan kehidupan yang kekal. Dengan dasar takut akan Tuhan, itu menjadi suatu jaminan hidupmu di dalam Tuhan. Coba kita baca. Kekayaan yang menyelamatkan itu hikmat, bukan emas dan perak. Tetapi hikmat pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Sion itu menunjuk kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang hidup di dalam pimpinan Tuhan. Hidup dalam pimpinan mujizat Tuhan. Mereka diajarkan oleh Taurat untuk selalu takut akan Tuhan. Karena tidak ada manusia satupun yang menyelamatkan dan membebaskan mereka ketika mereka di Mesir. Tadinya ketakutan mereka di bawah bayang-bayang Firaun. Itu gambaran kehidupan Israel rohani. Ya, yang tadinya kita ini tidak mengalami keselamatan. Kita tidak mendapatkan mujizat. Kita hidup dalam bayang-bayang dosa. Ya. Kita selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan. Ketakutan akan kematian dan sebagainya. Ketakutan akan bagaimana kalau aku mati, aku hendak kemana. Apakah aku masuk surga atau aku masuk neraka. Tetapi ketika kita masuk di dalam Yesus Kristus, disitulah terjadi suatu jaminan. Yang akan menjamin hidup kita. Mati pun kita masuk Firdaus. Ini yang merupakan suatu janji Allah. Tetapi janji Allah yang dicurahkan Tuhan itu adalah suatu janji yang mengajarkan kita untuk mengerjakan keselamatan. Ingat, ketika Tuhan naik ke sorga dan dia memang harus pergi supaya roh itu diutus kepada kita. Roh yang dijanjikan itu adalah roh yang menginsafkan kita. Tentang adanya dosa, tentang adanya tentang keadilan, tentang kebenaran. Ya. Lebih baik kita buka, saya lupa itu. Yohanes pasal yang ke-16 ya. Ya. Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kebenaran dan penghakiman. Ya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, jadi roh itu yang mengajarkan kita akan hal dosa. Artinya hati-hati dengan hal dosa. Orang yang berdosa adalah orang yang tidak hidup dalam kepercayaan kepada Yesus sebagai anak Allah. Padahal 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4 sampai ke-5. Sesungguhnya orang-orang yang mengalahkan dunia adalah orang-orang yang berimankan kepada Yesus sebagai anak Allah. Tidak ada yang dapat mengalahkan dunia selain dia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Dan kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang-orang yang tahu akan dosa dan menghindarinya. Lalu tahu akan kebenaran. Kita yakin bahwa memang Yesus kembali pergi kepada Bapa. Dan Yesus tidak akan melihat kita, tetapi rohnya dicurahkan. Itu kebenarannya. Lalu yang ketiga, mengenai penghakiman. Bahwa dunia ini memang telah dihukum dan siap dihakimi. Kalau kita sudah mengerti itu, jangan kita berdiam diri. Masih mencintai dunia. Seakan-akan kita mau siap membiarkan hidup kita turut dihakimi juga. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh janji firman Allah. Tentu tandanya dengan dia mencurahkan rohnya. Dan rohnya itu akan dibaptiskan dalam kehidupan kita. Sehingga roh Tuhan menjadikan kehidupan kita ini rumahnya. Supaya ketika waktunya datang, ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami keangkatan. Ya. Tapi kalau kita tidak menyadari seperti itu, kita bukanlah orang-orang yang merdeka. Orang yang sudah memiliki roh Kristus adalah orang yang sudah merdeka. Terbebas dari kebinasaan di akhirat nanti. Karena roh itu yang memerdekakan. Roma 8 ayat yang pertama dan kedua. Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut itu. Ya, jadi roh itu. Jadi bukan sekedar percaya saja kepada Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus itu yang memerdekakan kita. Sehingga rahasianya kita tidak lagi dihakimi seperti 2 Korintus 5 ayat 10. Kita tidak perlu masuk tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus itu adalah suatu penghakiman yang diberikan kepada orang-orang yang mati di luar Tuhan. Orang-orang, perhatikan, yang mati di luar Tuhan. Dan orang-orang yang sudah mengenal kebenaran tetapi yang imannya hanya sampai baptisan air. Kenapa saya katakan begitu? Karena ukuran daripada Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Yang tidak diukur itu yang di halaman. Kalau kita mau mempelajari lebih dalam bahwa sesungguhnya posisi iman kita saja di pintu kemah, di pintu roh, sampai kepada tingkat yang kelima, baptisan air dan penuh roh, itu kita sudah terukur untuk menjadi orang yang akan menerima keselamatan. Karena apa? Karena kita sudah terikat perjanjian dengan Roh Kudus. Tuhan tidak mungkin menyangkal firman-Nya. Firman-Nya tadi mengatakan roh yang memerdekakan dari dosa dan maut. Tidak ada penghukuman, tapi kalau orang yang hidup tidak ada roh, ya patutlah mereka akan mendapatkan penghukuman. Mereka akan masuk kepada kebangkitan kedua. Kalau di dalam firman Tuhan Wahyu 20 itu mereka mengalami kematian kedua. Ya. Tetapi memang ada rahasianya. Kalau saudara yang sudah mengenal kebenaran tidak mencapai kepada pengertian yang benar, tidak mencapai iman yang dikehendaki Tuhan, masuk di dalam kebangkitan kedua, artinya di situ saudara mengalami hukuman yang preventif. Hukuman yang sementara, tetapi panasnya udah luar biasa. Itu yang digambarkan dalam Lukas 16. Orang kaya. Dia belum dihukum, tapi masih masuk rumah tahanan. Ditahan Tuhan. Untuk siap diadili. Tetapi ditahan saja. Sudah merasa panasnya seperti api. Sampai dibawa ke pengadilan Kristus. Nah, puji Tuhan kalau nama saudara itu di dalam kitab hayat. Puji Tuhan. Memang engkau tidak taat. Engkau tidak sampai kepada kepenuhan roh. Namun engkau masih percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Saudara masih selamat. Tapi selamat juga, saudara. Selamat menikmati di proses panasnya. Di tempat hadesnya.
orang-orang yang tidak percaya. Jadi di sini kita dituntut oleh Tuhan. Tuhan tidak mau mengerjakan keselamatan separuh-separuh. Ini menyangkut keselamatan. Tuhan tidak mau setengah-setengah ya. Kalau setengah-setengah ya akan dapat cara setengah-setengah perlakuannya. Saudara yang selamat dalam pengadilan Kristus ya, mungkin sebagian saudara bingung ya. Karena harus dengan memakai alat peraga supaya dapat bayangannya. Saudara yang tidak mencapai kepada Roh Kudus akan diadili ya. Mungkin saudara akan diselamatkan. Di situ saudara diadili tetapi saudara diselamatkan. Namun bukan pengantin Kristus. Pengantin Kristus adalah orang-orang yang tergolong memerintah di kerajaan sorga. Pengantin Kristus itu adalah orang-orang yang turut menghakimi dan mengadili dalam pengadilan Kristus. Itu bedanya. Kalau orang yang bukan pengantin ya mereka adalah orang-orang yang sebagai penghuni bumi dan langit baru. Tinggal di luar kota Yerusalem baru. Tetapi dalam satu suasana sorga kekekalan. Itu. Makanya kita berusaha ini zaman Roh Kudus standarnya itu adalah sampai anugerah Roh Kudus. Saudara dengan firman Tuhan ini biarlah kita sadar. Ya. Kita boleh merayakan 10 hari ketuangan Pentakosta. Ya. Tetapi apakah kita menghidupinya? Beberapa gereja mempertahankan tradisi ini. Tidak salah. Itu tidak salah. Tetapi yang salah kalau mereka berpikir Roh Kudus itu hanya ada di 10 hari saja. Di luar 10 hari Pentakosta, di luar hari raya ini, dianggap Tuhan tidak ada anugerah. Tidak ada kesempatan. Tuhan hanya ada memberikan berkat ini di 10 hari. Itu salah. Ya. Itu salah. Tuhan memberikan kapan saja. Ketika hatimu itu betul-betul dalam penyerahan. Meminta suatu roh perjanjian itu. Tuhan akan segera memberikannya bagi saudara. Saudara harus pikirkan itu. Jangan bermasa bodoh. Hari ini adalah hari yang sudah dekat, saudara. Dekat di sini bukan berarti dalam pikiran kita, mungkin tahun depan Tuhan akan datang. Tidak. Kepikiran kita sangat jauh perbandingannya dengan Tuhan. Tapi intinya firman Tuhan sudah mengingatkan. Jangan kamu merasa aman seolah-olah nggak ada apa-apa kok. Tetapi tiba-tiba engkau akan melihat akan terjadi suatu masa-masa sukar. Coba kita buka 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman-aman saja. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersarang. Tiba-tiba mereka didatangkan suatu masa kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang tidak luput, tidak pernah mengira kapan ia akan bersalin. Mereka pasti tidak akan. Nah, terima kasih. Mereka pasti tidak akan luput, saudara. Tidak ada persiapan, tapi berbahagialah mereka yang berjaga-jaga dan berdoa. Sebab mereka adalah orang-orang yang menjaga firman-Nya, menjaga pelitanya tetap hidup. Nah, ini seperti 10 anak darah. 5 anak darah yang bodoh adalah mereka yang tidak berjaga-jaga. Merasa bahwa semua aman-aman saja. Sehingga mereka mulai terpengaruh, tertidur secara rohani, terpengaruh dengan keadaan dunia yang ada. Membuat mereka terlelap. Membuat mereka bermasa bodoh, tidak ada persediaan minyak. Sehingga ketika sang raja datang, bangunlah semuanya. Yang selamat itu, yang masuk dalam kerajaan itu adalah 5 perempuan yang bijak. Karena dia punya persediaan. Tetapi yang 5 yang bodoh ini tidak ada persediaan. Pelita mereka mulai padam dan hampir mati. Mereka hendak mau mencari lagi, ketika balik pintu sudah tertutup. Nah,
itu gambaran gereja yang tidak berjaga-jaga. Gambaran gereja Tuhan yang sudah penuh roh, tetapi tidak diperlabakan karunia itu. Awas, jangan disimpan-simpan. Jangan-jangan saudara sudah mulai tertidur rohani, ya. Sudah mulai padam itu roh. Nah, makanya kami selalu mengingatkan saudara yang sudah penuh roh, jangan saudara pikir sudah aman-aman. Wah, saya sudah terikat perjanjian. Betul, itu betul. Tetapi ingatlah, dipelihara. Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang setia sampai langkah terakhir ia diselamatkan. Langkah awal memang menentukan, tapi paling menentukan itu langkah akhir. Endingnya apakah kita tetap setia atau kita malah hilang di telan bumi. Jangan pernah undur daripada iman, saudara. Menghadapi keadaan sekarang, ya banyak sekali tantangan, bencana alam, peperangan di mana-mana itu sudah tergenapi. Di dalam kitab Wahyu 6 itu sudah diungkapkan rahasianya. Kuda putih, kepalsuan itu sudah terjadi. Dengan adanya kepalsuan timbullah kuda merah, peperangan. Tidak heran dalam dunia politik kalau sudah ada kepalsuan, ada kemunafikan, pasti di situ ada niat-niat ingin menguasai. Sehingga kedamaian itu hanyalah sesuatu kepalsuan yang dibuat saja. Ya. Kelihatan luarnya damai tapi sebenarnya mereka punya motivasi untuk saling menghancurkan. Akhirnya kuda merah itu muncul yang berbicara perdamaian dunia dicabut. Itu dari bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan sampai kepada rumah tangga orang-orang bersaya. Tetapi gereja pengantin tidak akan terdampak oleh kuda merah. Sebab dia tetap adalah orang-orang pilihan yang selalu memperjuangkan kedamaian. Ya. Walaupun di tengah-tengah dunia yang tidak ada damai lagi. Tapi gereja pengantin dia mempertahankan dan memperjuangkan kedamaian itu. Walaupun Tuhan mengatakan akan ada perpisahan. Akan ada aku datang dengan pedang. Orang rumah 3 lawan 2. Musuh di dalam rumahmu adalah musuh bagimu adalah orang yang di rumahmu itu. Orang-orang rumah. Terkadang kita berbeda pendapat dengan orang tua kita. Berbeda pendapat dengan saudara kandung kita. Berbeda pendapat dengan mungkin keponakan kita. Tetapi kalau keluarga yang betul-betul berpegang teguh akan firman Tuhan. Mereka tidak akan mengalami perpecahan itu. Tidak. Oh, mereka perjuangkan itu. Walaupun ada suatu perbedaan, tetapi mereka selalu berusaha mencari damai. Karena mereka tahu mereka hidup dalam kasih Allah. Ya. Sehingga mereka tidak akan hidup mencari soal. Mereka akan selalu sabar menghadapi orang-orang di sekitarnya. Tidak akan ada perpecahan. Makanya sekarang ini kalau di dalam keluarga ada suatu perpecahan, ada suatu pertengkaran, ada suatu perselisihan. Ya. Buktikan kalau kita ini adalah gereja pengantin yang hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. bukan orang yang meninggalkan kasih karunia. Sehingga menimbulkan kerusuhan. Coba sebagai terakhir. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 dan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang kudus, kuncinya cari damai. Ya. Tidak mungkin engkau dikatakan, wah orang ini kudus, tapi engkau cinta akan pertengkaran. Engkau tidak melerai orang-orang yang sedang bertengkar. Engkau suka peperangan, mustahil engkau dibilang kudus. Kekudusan bukan seperti itu. Kekudusan adalah orang-orang yang menghindari segala persoalan, tetapi memperjuangkan kedamaian dan kasih Allah. Nah, dengan begitu engkau layak akan memandang berkat Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang dapat kita lihat, dapat pandang, itu adalah hadirat Tuhan yang muncul di hadapanmu untuk melayani engkau. Dan Tuhan tidak pernah datang dengan tangan yang kosong.
Dia akan selalu melayani, memberikan engkau anugerah, berkat-berkat yang engkau butuhkan. Tapi kalau engkau tidak cinta damai, wah, jangan harap engkau memandang kemuliaan Tuhan. Makanya akan sangat aneh jikalau di dalam gereja engkau orang-orang yang tidak cinta damai tetapi mengaku melihat Tuhan. Wah, apalagi engkau mendengar bisikan Tuhan. Jangan-jangan itu suatu kepalsuan. Jangan-jangan. Karena kita tetap bisa mengontrol karunia-karunia itu dengan firman Tuhan. Tetapi kalau karunia-karunia itu orang-orang tersebut mengatakan dapat melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi membuat suatu perpecahan. Ya, itu bukan daripada Tuhan. Itu daripada setan. Setan suka terpecah belah. Setan suka pertengkaran, kericuan, kekacauan. Tetapi Tuhan suka kita ini berdamai. Karena Tuhan memandang kita, saya dan saudara, walaupun kita beda pendapat. Walaupun engkau adalah seorang yang memiliki jabatan tertinggi. Saya mungkin orang biasa. Tetapi di mata Tuhan ketika kita beribadah bersama-sama. Oh, semua sama di hadapan. Tuhan tetap mengasihi. Seperti kondisi daripada gereja mula-mula. Orang yang kaya sadar dia jual segala miliknya. Supaya dengan hasil penjualannya itu dia berikan kepada orang yang berkekurangan. Supaya semuanya itu demi kesetaraan. Itu sesuatu perkara yang tidak mudah. Tetapi itu adalah pekerjaan roh. Sehingga manusia tidak berpikir lagi jabatannya. Tidak berpikir, saya kaya, kamu miskin, kamu harus dengar saya. Kamu harus ikut saya. Dan sebagainya. Tidak. Tetapi roh Tuhan yang bekerja. Merasa kita semua ini adalah tubuh Kristus. Nah, makanya kalau kita cinta damai. Kita lihat, perhatikan saja. Firman Tuhan menjadi hikmat supaya kita jeli melihat karakter orang. Yang katanya memiliki anugerah-anugerah Roh Kudus. Saudara semakin diberikan marifat, saudara akan bisa membaca bagaimana cara kerja Roh Kudus yang bukan sekedar dalam penyembahan, tapi dalam karakter kehidupan orang sehari-hari. Kan yang Tuhan tuntut yang penting buahnya. Kalau soal karunia itu semua karena Tuhan kok. Itu yang bekerja adalah rohnya. Makanya di dalam 1 Korintus 13 diingatkan, percuma engkau bisa berkata-kata bahasa malaikat. Engkau memiliki iman setinggi-tingginya. Engkau dapat berkhotbah dengan pengetahuan tentang keadaan akhir zaman. Rahasia-rahasia yang amat dalam. Tapi engkau tidak ada kasih yang menggambarkan buah praktek dari Roh Kudus itu yang bekerja. Engkau tidak berguna. Tidak berfaedah. Ya. Sama seperti saya. Walaupun saya ini hamba Tuhan jago berkhotbah. Tentang tabernakel keadaan akhir zaman. Tetapi saya tidak hidup di dalam kasih. Ya. Tidak berguna. Semua itu sia-sia. Maka saya bisa menjadi orang, siapa kamu? Kamu walaupun berseru-seru namaku, engkau berkhotbah, engkau menyembuhkan orang, aku tidak mengenal engkau. Wah, itu suatu penolakan yang sangat menyakitkan, saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita diukur di akhir zaman ini. Akan ada pembersihan. Tapi ingat, jagalah kehidupan kita untuk tetap kudus. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kekudusan. Dia bersih dari masalah dan dosa. Sebab dosa itu selalu membuka suatu persoalan. Dosa itu adalah sesuatu yang menceraikan kehidupan kita daripada kasih karunia Allah. Dosa yang membuat kita terpisah dari kekekalan. Menuju kepada kebinasaan. Dan sifat-sifat dosa itu dimunculkan. Ditimbulkan oleh roh kedagingan hawa nafsu. Hati-hati. Coba terus baca ayat-ayat terakhir tadi. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Supaya kita sudah memandang Allah. Sebaiknya kita jagalah. Supaya kita jangan menjauhi dari kasih karunia. Kasih dan karunia Allah. Itulah pekerjaan roh. Itulah anugerah yang ada di dalam diri saudara. Yang sudah termeterai lewat baptisan dan memenuhi kehidupanmu. Memiliki anugerah-anugerah rohmu. Sehingga engkau menjadi suratan Kristus yang terbuka. Engkau membawa nama baik Yesus Kristus.
Engkau hidup di dalam dunia yang hina ini, tetapi hidupmu yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah hidup yang membawa nama kerajaan sorga. Sangat aneh kalau engkau mencari perselisihan, mencari persoalan, engkau mempermalukan, engkau mencoreng nama baik kerajaan sorga yang mengatasnamakan kedamaian dan sukacita. Makanya jangan sampai kita jauh dari kasih karunia Allah. Kenapa? Terus? Supaya jangan tumbuh akar pahit. Terus? Yang menimbulkan kerusuhan. Sudah sampai situ. Dan mencemarkan banyak orang. Jadi kalau orang sudah padam rohnya, lihat. Udah itu. Yang dia ceritakan, dia saksikan itu. Walaupun dia tidak melihat, dia katakan melihat. Karena roh Allah itu sudah tidak ada, jangan-jangan. Seperti Saul saja. Lihat, Saul kalau waktu ada roh Tuhan, wibawanya, kelayakannya untuk dipercayakan memimpin umat Tuhan, itu ada. Orang segan. Orang sangat segan. Tapi ketika dia tidak taat, dicabut oleh Tuhan rohnya. Nah, semenjak rohnya tidak ada, banyak orang mencampakkan dia. Yang kasihan siapa? Pengikut-pengikutnya yang setia. Aduh. Kasihan sekali. Sifat karakter Saul bisa menjadi teladan dalam hidup kita. Hati-hati kita sebagai pengikut-pengikut hamba-hamba Tuhan. Saul menggambarkan hamba-hamba Tuhan yang gagal di akhir hidupnya. Ya. Mereka awalnya sangat memuja. Mereka percaya lagi akan pemimpinnya. Pemimpin mereka, hamba-hamba Tuhan. Tetapi karena ketidaktaatannya, menginginkan lebih daripada Daud. Ada iri, ada cemburu, ada kedengkian. Dia tidak senang melihat Daud memiliki keberanian yang lebih. Kalau dipikir-pikir toh itu punya, dia dilantik Tuhan tentu ada wibawa tersendiri. Terbukti kok waktu Daud bertemu dengan dia, ada kesempatan mau membunuh dia. Daud pun masih menghormati dia. Kalau Saul betul-betul sadar akan hal itu, lebih-lebih dia masih ada roh Tuhan. Walaupun Daud itu pamornya lebih hebat, tapi Daud tetap respect. Tetap respect. Cuma terkadang orang inginnya lebih. Mencari popularitas supaya lebih dari yang lain. Aduh kasihan. Semuanya itu jabatan. Kepercayaan semua hanya datang daripada Tuhan. Engkau tidak dipromosikan dalam dunia ini. Jangan khawatir. Selama engkau hidup dalam kebenaran, Tuhan punya cara untuk mempromosikan engkau. Dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Engkau sebagai aktivis, sudah. Kalau engkau di dalam kebenaran, yang terutama itu dulu. Engkau dipromosikan untuk menjadi berkat, itu dulu. Kalau soal-soal yang lainnya itu hanyalah bonus ketambahan. Puji Tuhan kalau Tuhan melihat kerja kerasmu. Tuhan tidak akan menutup mata. Tuhan akan mengangkat engkau. Tapi jangan berambisi seperti Saul. Lihat apa yang terjadi. Jadi linglung. Dikit-dikit dia mau cari itu peramal. Dia bertanya lagi kepada peramal. Ini yang berbahaya. Karena sudah tidak terkendali. Sudah tidak ada roh Tuhan. Isinya itu sudah iri dengki kepada Daud. Sekali lagi, yang kasihan pengikutnya. Membela-bela Saul, ya. Kasihan. Saul akhirnya mati. Dan sebagainya. Ingat ya, Tuhan itu tidak pandang bulu. Jangankan Saul, perhatikan. Daud juga seperti itu saudara. Ada saat-saatnya di mana ya yang namanya juga manusia. Daud jatuh. Itu kesalahan yang besar, dosa besar. Dia melakukan pembunuhan berencana, saudara. Nah, dia pemimpin yang tidak kudus. Nah, lihat itu. Tapi dengan segala kerendahan hati, dia berdoa, meminta ampun. Tuhan pulihkan. Tidak heran, walaupun dia terkenal dengan dosa zina dan membunuh, merebut suami orang, merebut istri orang. Tapi nama Daud itu tetap tertera. Ya. Di dalam silsilah Tuhan Yesus yang diungkapkan dalam Wahyu. Aku adalah akar dan benih Daud. Padahal najis.
Kita terkadang cuma lihat kekurangan. Pemimpin kok ini tidak kudus, beristri 2. Kalau Tuhan mengangkat dia, saudara mau apa? Tidak usahlah yang seperti itu. Makanya kita hidup di dalam kebenaran, jangan hidup dalam kedengkian. Jangan dengan kepentingan motivasi-motivasi yang buruk. Kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang menentukan. Iri cemburu memang sudah ada dari Kain dan Habel. Lihat saja. Kain kalau dipikir-pikir, kalau dia sadar dia sebagai anak pertama, anak sulung. Kepercayaan tanggung jawab berkatnya itu 2 kali lipat kalau anak sulung. Kenapa sih kalau misalkan Tuhan berkati Habel? Ya walaupun ada suatu pelajarannya situ. Habel memandang dengan iman sehingga dia tahu bagaimana mempersembahkan yang berkenan. Tapi yang menjadi pelajarannya di sini, Kain tidak siap menerima seperti itu. Cemburulah dia melihat adiknya yang diberkati. Terkadang kita di dalam jemaat seperti itu. Tidak senang melihat yang lain diberkati. Padahal ini jemaat baru. Jemaat ini belum penuh roh. Kenapa dia diberkati? Jangan seperti itu. Terkadang sesama hamba Tuhan seperti itu. Yang dilihat adalah kekurangannya. Tetapi saat ini kita diingatkan. Kembali ya, Daud, ingat. Kasihan sekali saudara. Pengikut setianya itu Panglima Uria. Aduh. Sudah direbut istrinya. Daud dengan kemunafikannya. Dia katakan kepada panglima perangnya, suruhannya. Berikan upeti kepada dia. Suruhlah Panglima Uria ini pulang. Berjumpa dengan istrinya. Kurang ajar kan? Ini perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Bayangkan itu, mentang-mentang dia raja. Dia semena-mena melakukan itu. Suruh dia pulang. Tapi apa jawaban Panglima Uria? Teman-teman perangku saja tetap tinggal di dalam bait Allah. Masakan aku akan pulang dengan istriku? Lebih baik aku bersamamu, hai rajaku. Bersama dengan kaum-kaummu. Di sini aku bertahan. Aku mau setia kepadamu. Saudara pikirkan kesetiaannya itu dihargai Daud seperti itu. Di mana Daud sudah mempermainkan kesetiaannya. Terkadang kita berada di posisi seperti itu. Pemimpin kita yang jatuh ya. Tetapi pemimpin kita itu menutupi keburukan. Tapi kita kasihan, sudah setia. Terkadang kita punya posisi seperti itu. Makanya peringatan bagi pemimpin-pemimpin hati-hati. Di mata Tuhan tetap akan nampak. Ya, Ibrani 4 ayat 12. Segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi. Semuanya telanjang di mata Tuhan. Firman Tuhan itu begitu tajam dan berkuasa. Tetapi yang menjadi pelajaran kita antara Saul dan Daud, bedanya Daud itu sadar dan berdamai kepada Tuhan. Ya, kita sebagai hamba Tuhan yang mempermainkan kesetiaan jemaat, mempermainkan kesetiaan rekan kerja kita, mempermainkan kesetiaan Allah. Waduh, kasihan. Ya puji Tuhan kalau kita sadar berdamai kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi hidup di dalam melihat kekurangan orang. Hidup dalam kedengkian, kecemburuan. Tanpa sadar kita sudah menjauh dari kasih karunia Tuhan. Ya. Sehingga karena sudah jauh, ditambah lagi tuntutan, ini perkara rohani, mau tidak mau ya mengatasnamakan Tuhan. Padahal dalam hatinya sudah bergumul. Wah, ini saya sudah berdusta ini. Terjadilah Mika 3 ayat 11. Ya, nabi itu menenung karena uang, para imam melayani itu karena sogokan. Lalu berkata, bukankah Allah ada di pihak kita? Kita tidak akan terjadi apa-apa. Kita kan mengatasnamakan Tuhan. Oh, hati-hati. Ini pelajaran yang berharga di akhir zaman ini. Ingatlah, saya dan saudara dipercayakan akan suatu pekerjaan yang baik dan sempurna. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan kemerdekaan itu, jangan engkau menyesal di kemudian hari. Ketika ukuran itu jelas-jelas, tidak kompromi lagi akan dinyatakan bagi kita semua. Ya, berlakulah 2 Korintus 5 ayat 10. Bahwa setiap orang itu
akan diperhadapkan di dalam pengadilan Kristus. Sehingga akan dihakimi, diberikan ganjaran sesuai dengan perbuatan mereka, baik atau jahat. Semoga kehidupan kita selama di dunia ini, kita mengerjakan keselamatan dengan hidup dalam kasih Allah. Supaya jangan sampai didapati kehidupan kita ini adalah kehidupan yang tidak diperkenankan Tuhan. Tapi saudara yang hidup di dalam suatu pimpinan roh, saudara tidak akan mengalami pengadilan. Tidak ada penghakiman, tidak perlu diproses. Saudara tidak salah. Yang diproses itu adalah orang-orang yang berbuat salah. Orang-orang yang melanggar. Orang-orang yang tidak dengar-dengaran. Itu perlu diproses, perlu diadili. Nanti mau dia diringankan, mau dia dibebaskan, itu yang penting masuk dulu pengadilan. Diadili. Tapi kalau saudara hidup dalam roh, mau diadili apa? Kalau memberikan upah, Tuhan tinggal memberikan. Tidak perlu masuk pengadilan lagi. Tuhan langsung berikan kok. Sebagaimana mudahnya orang percaya kalau mati itu langsung diangkat ke Firdaus. Tidak perlu ditahan lagi. Habis itu dia tidak. Jadi itu kehidupan keuntungan orang-orang percaya. Tetaplah hidup di dalam kuasa Tuhan. Di hari-hari ini, ya roh penghibur itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tetap bertahan. Tetap setia, tetap tinggal di dalam kasih karunia. Supaya hidup kita itu tidak menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang di sini, teman-teman kita, keluarga kita, rekan kita, bahkan mencemarkan nama Tuhan. Karena sudah jauh dari kasih karunia. Tapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami boleh mendengar dan belajar akan firman-Mu. Engkau yang mengembalikan kekuatan baru bagi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang akan menguduskan, memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Agar kami ini benar-benar menjadi orang yang setia sampai langkah yang terakhir. Terlebih-lebih kami tetap tinggal dalam kasih karunia-Mu. Ajari kami terus Tuhan dengan firman-Mu dan pengajaran-Mu yang mengungkapkan segala rahasia-rahasia untuk kami dapat menghidupinya. Bukan sekedar kami mengerti, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Saatnya kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau layakan kehidupan kami. Ampuni dalam segala dosa dan kekurangan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu penyembahan kami dengan berbagai cara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan semuanya itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Rai disik aidibidit rai. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Rai di lawai, di terawai, delai di krawai, di terawai, di krawai. Rai di lawai, di terawai, delai di terawai, di krawai, di terawai. Rai di lawai, lawai, lawai.
bidis ay dalo wala rada wala wala. Ridisik ay dali di bidit ray dalo wala rada say di bidit ray. Ridisik ray dalo wala ray. Haleluya. Ribidilo wala rada say dali bidit ray. Ridisik ay dalo wala. Kuduskanlah kami Tuhan. Kuasa setan yang menyusup mengganggu dengan berbagai cara di dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan pekerjaan dan saudara Tuhan Sang Berkuasa. Ridisik idly bidit raidelowal. Haleluya. Ridis awala rawala wala. Ridibidis awala wala wala rawala wala. Ridisik idolo wala wala wala. Tapi aku turun di tengah-tengah perhimpunan kamu membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namamu. Aku hadir di tengah-tengah kamu. Perhatikan kamu baik-baik suara. Sudahkah kamu mendengarkan firman-Ku? Bikredulus Sunodiknai. Firman-Ku adalah aku sendiri. Bikredulus. Aku telah meminjam bibir mulut hamba-Ku. Berbahagia dia yang mendengar dan melakukannya. Karena ingat kamu baik-baik hamba-hambaku dan anak-anakku. Kamu patut bersyukur kalau aku boleh datang menegur dan karena aku sangat mengasihi kamu. Supaya kamu kembali pada jalan yang sebenarnya. Aku yang sudah memanggil dan memilih kamu dan masih dalam pekerjaanku yang besar. Aku mau kamu hidup di dalam kerukunan dan persatuan di dalam aku sebagai gereja. Supaya kamu dapat melihat perkara-perkara yang ajaib yang boleh aku nyatakan di akhir zaman ini. Karena ingat masanya sudah dekat. Kamu tidak lama lagi akan masuk pada penyempurnaan gereja. Tapi hambaku dan anak-anak. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah satu tubuh di dalam aku dan aku sebagai kepala gereja. Bukalah hati kamu dan terimalah sadarilah bahwa kamu ada di tengah-tengah pekerjaan yang besar. Hambaku dan anak-anakku. Minta pengampunan karena kalau kamu datang dengan penuh kerendahan, aku sedia akan mengampuni dan menguduskan kamu, sehingga kamu boleh kembali bersatu dan menjaga pekerjaanku yang kudus ini. Lebih kau dan anak-anakku. Waspadalah kamu di hari-hari ini. Aku mau supaya kamu tetap setia melakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Memerlukan kehidupan yang benar, sehingga ketika kamu menjamah pekerjaanku, kamu akan merasakan keindahan hidup di dalam aku dan pemakaianku. Aku senantiasa katakan kepada kamu, sehingga kamu
orang-orang yang rendah di hadapanmu tonight. Aku sangat mencintai sebab itu Radilis Adonai. Sadarilah bahwa kamu berada di tempat pekerjaan yang Nancy come tonight. Dan ingat kamu baik-baik as you come tonight. Satu saat kamu akan lihat aku akan mengadakan satu perhitungan dengan kamu. Sebab itu libur aku minta kepada kamu saat ini. Kasih Adonai Tuhan. Layanilah aku dengan sungguh-sungguh Tuhan. Hambaku dan anak-anakku jagalah kekudusan dalam pekerjaanku. Jangan menjamah pekerjaanku dengan hidup yang kotor. Tangan-tangan yang kotor dan pikiran yang kotor. Tapi dicintai aku minta. Kekudusan ada dalam kehidupan kami. Dapat melihat hal-hal yang indah. Haleluya, haleluya, rawalawa. Takut di hari-hari ini. Amin. Kamu akan diperhadapkan dengan ujian-ujian Oh, yang besar. haleluya. Dan aku akan mengadakan suatu pembersihan. Ready Lord tonight. I speak out tonight. Redisi idolo Tidak mau wala. main-main dengan kamu. Redelo wala radasi idolo I wala. seek the Lord tonight. Dibidi kraidolo wala Aku rawai. tetap tegakkan di tengah-tengah dunia. Haleluya Demi radasi kepentingan andawai. keselamatan. Idibidi traideli disi idolo. Bedi kraidolo wala. Sididi kraidolo dasi andibidi krawala. Ribidis idolo wala radalawai. Indibidi traidolo wala rawala rawai. Idibidi idolo wala radasi. Aku minta berdirilah engkau terus. Ribidisi idola darada. Karena bukan manusia yang membela, tapi aku yang membela kamu. Idolo wala radawai. Dan layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Aku berjanji aku tetap menyertai kamu. Sampai kesudahan akhir. Inilah suara Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu pada saat pagi siang hari ini. Kami sangat diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami tahu tidak mudah menghadapi keadaan sekarang ini. Tetapi kami percaya Engkau Allah, mata-Mu selalu memperhatikan kehidupan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Yang selalu datang kepada Engkau berharap sungguh kepada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami tetap berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Dalam segala pekerjaan usaha mereka Tuhan, kuatkan hati mereka. Agar mereka tetap beriman kepada Engkau yang mampu melakukan segala perkara. Untuk mengadakan segala perkara Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah Jehovah Rafa bagi kami. Memulihkan dan menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau Allah Jehovah Shalom yang selalu Tuhan memberikan damai dalam kehidupan kami. Biarlah itu terjadi, tergenapi di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Kedamaian sorgawi tetap ada Tuhan. Sehingga kami tidak pernah terpengaruh. Kami tidak pernah terusik dengan ajakan-ajakan setan. Dengan segala pengaruh-pengaruh iblis yang mencoba mencuri damai sejahtera. Yang mencoba untuk mengacaukan kehidupan kami Tuhan. Dengan berbagai-bagai Tuhan keinginan dunia. Yang membuat kami Tuhan terpecah belah. Membuat kami hidup dalam keegoisan Tuhan. Tetapi biarlah kami hidup dalam ketenangan kasih-Mu Tuhan. Selalu mempertahankan hidup sehati, sepikir, sejiwa. Di dalam kebersamaan, di dalam Kristus.
yang dapat mengundang berkat, kekudusan, kemuliaan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Saat ini kami terlalu yakin, kami yang sakit disembuhkan olehmu, kami yang lemah dikuatkan, kami yang bimbang akan ditetapkan hati kami dan dikuatkan kembali. Kami yang susah hati akan dihibur oleh kuasa Roh Kudus. Kami akan mendapatkan kemenangan yang daripadamu. Sebab Engkau Allah menyertai kami. Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Ampunilah dalam segala kekurangan, keterbatasan, dosa-dosa kami Tuhan. Yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Ucapan kami, tindakan kami Tuhan, ampuni kami, tetapi baharui kami dengan berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu yang besar menyelamatkan hidup kami dan meluputkan kami dari segala dosa maut yang ada. Kami telah dimenangkan di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang beracara dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Kau berikan kekuatan baru bagi hamba-Mu Tuhan, pulihkan. Terlebih jemaat-Mu juga Tuhan diberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang daripadamu. Mereka yang sakit biarlah saat ini mereka mengalami jamahan kesembuhan yang daripadamu. Mereka Tuhan yang tertutup jalan belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Mereka yang sedang membuka usaha, mereka merencanakan sesuatu di hari-hari depan ini. Tuhan, Engkau yang turut beserta, Engkau yang akan senantiasa memberikan hikmat kemampuan bagi mereka. Ajari mereka untuk selalu bertanyakan terlebih dahulu kepada Engkau Tuhan dan mengandalkan Engkau. Terima kasih kaum keluarga kami diberkati Tuhan dengan kedamaian, sukacita yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima berkat yang daripadamu di akhir ibadah kami. Yang kami boleh nikmati berkat rohani pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan akhiri ibadah kami. Haleluya saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahi Allah Bapa di sorga. Oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita. Memberikan penghiburan, pengharapan yang baru. Sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput gerejanya di atas awan-awan. Di dalam kemuliaan yang kekal. Sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Dan kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, karena itu juga merupakan anugerah Tuhan bagi tubuh jasmani kita. Kalau kita menjaga kesehatan tubuh jasmani kita, artinya kita menghargai berkat Tuhan. Tentu kita dipersiapkan untuk mengerjakan sesuatu yang positif yang mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, doakan kami supaya semakin dipulihkan di tempat ini dan semua terbebas ya dari segala macam sakit penyakit ya di masa pandemi seperti ini. Ya, siapa saja bisa terkena, tetapi yang terutama di sini iman kita jangan goyah. Justru di masa-masa kita mengalami pencobaan selalu ada Tuhan di situ yang untuk menguji iman kita. Puji nama Tuhan, salam sehat bagi kita semua
Dan salam buat keluarga di rumah masing-masing. Tetap kuat dalam Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.